Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Desirwan Jauhari. Saya dari kelas A Perkantoran jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 9142013. Di sini saya akan membahas materi tentang sumber daya komputasi dan komunikasi. Yang pertama, perantik keras. Perantik keras atau hardware adalah komponen fisik yang bisa dilihat secara kasat mata, bisa dipegang, bisa disebut juga sebagai mesin komputer. Perangkat keras terbagi atas beberapa. Yang pertama, prosesor. Prosesor atau yang disebut pula sebagai unit pemroses pusat atau Central Processing Unit atau CPH adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Prosesor terbagi atas tiga, yaitu kecepatan prosesor. Kecepatan prosesor adalah kecepatan yang diukur dalam satuan MHz atau MHz atau jutaan instruksi per detik dan GHz atau miliaran instruksi per detik. Semakin besar kecepatan prosesor, maka semakin cepat prosesor tersebut mengeksekusi perintah atau instruksi. Yang kedua, ukuran word. Ukuran word adalah hal yang penting yang menentukan beberapa banyak karakter. Seperti A yang disebutkan di atas dapat dipindahkan dalam satu siklus prosesor. Yang ketiga, kekuatan komputer. Kekuatan komputer dipengaruhi oleh ukuran word dan kecepatan prosesor. Kekuatan komputer dipengaruhi oleh ukuran word dan kecepatan prosesor. Yang berikut, memori. Memori yang disebut juga ruang penyimpanan primer atau RAM mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada struktur komputer. Yang berikut, ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan untuk komputer muncul dalam bentuk media yang berbeda yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda yang menjadikannya lebih sesuai untuk tugas-tugas tertentu. Ruang penyimpanan terbagi dua, yaitu ruang penyimpanan tetap dan ruang penyimpanan dapat dilepas. Yang berikut, alat-alat input atau input device. Komputer tidak akan banyak berguna tanpa alat-alat input dan output, dan dikembangkan alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Alat-alat input terbagi atas dua, data yang diterima dari manusia dan data yang diterima dari mesin. Data yang diterima dari manusia mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard dan menekan mouse, menyentuh monitor, dan lainnya. Yang berikut, data yang diterima dari mesin. Data yang diterima dari mesin adalah data yang diterima oleh suatu alat elektronik dan mekanisme. Berikut alat-alat output atau output device. Dua alat output yang paling dikenal adalah layar komputer dan terkadang disebut monitor dan printer. Meskipun konsep kantor tanpa kertas telah mendapat banyak perhatian hasil output cetakan, tetapi merupakan faktor dan komputasi. Yang berikut, alat-alat komputasi pribadi. Yang pertama, telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Perusahaan pembuat telepon seluler populer telah membuat telepon yang menampilkan pesan tulisan dan gambar-gambar berukuran kecil di layar tampilannya. Yang kedua, telepon seluler cerdas. Telepon seluler dianggap sebagai telepon cerdas, yaitu smartphone, ketika yang mencarikan pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Yang berikut, jaringan rumah. Jaringan komputer rumah adalah salah satu populernya seperti perusahaan TV kabel dan perusahaan telepon yang memasarkan modem untuk koneksi internet. Jaringan rumah terbagi atas dua, yaitu pemasangan modem dan keamanan kabel. Pemasangan modem, banyak rumah tangga yang memiliki lebih dari satu komputer mikro yang memiliki gerbang berkacamata tertinggi melalui ke internet melalui modem kabel atau DSL. Sedangkan keamanan kabel, ketika Anda memasang router, jaringan kabel Anda akan dinyatakan beberapa pertanyaan. Pahami bahwa koneksi kabel Anda memiliki jarak sekitar 100 meter di dalam sebuah bangunan karena adanya dinding dan halangan-halangan lainnya. Yang berikut, keamanan komputasi rumah. Yang pertama, perbaruan. Terdapat beberapa jenis perbaruan atau update yang penting bagi pengguna individu. Yang pertama, update untuk sistem operasi. Kedua, untuk peranti lunak aplikasi. Kedua, hacker. Hacker adalah orang-orang yang mencoba untuk menerobos masuk sistem komputer guna mengumpulkan informasi, menolak akses pemilik sumber daya komputer miliknya, menghapus file-file, atau mengacaukan penggunaan komputer mikro oleh para pemiliknya. Yang ketiga, virus. Virus komputer adalah program-program komputer kecil yang menggandakan diri dengan memasukkan diri mereka
ke dalam sumber daya komputer seperti program atau file. Yang keempat, spyware. Spyware adalah sebuah program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang Anda kerjakan dengan sumber daya komputer Anda. Beberapa spyware melaporkan aktivitas komputer Anda seperti situs-situs web mana yang Anda kunjungi atau aplikasi komputer apa yang Anda pergunakan. Berikut peranti lunak. Terdapat dua jenis dasar peranti lunak. Yang pertama, peranti lunak sistem dan peranti lunak aplikasi. Peranti lunak sistem atau yang disebut juga peranti lunak sistem operasi menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari suatu komputer tertentu. Yang berikut peranti lunak aplikasi. Ketika komputer pertama dikembangkan, bahasa pemrograman masih belum ada. Programmer akan memasukkan serangkaian angka 0 dan 1 ke dalam memori komputer untuk mengendalikan operasinya. Perangkat lunak aplikasi terbagi dua, yaitu peranti lunak aplikasi siap pakai dan peranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Peranti lunak aplikasi siap pakai atau kadang-kadang disebut peranti lunak off the shelf diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. Sedangkan peranti lunak yang ditulis oleh pengguna adalah pengguna akhir membuat peranti lunak aplikasi dalam jumlah signifikan yang dapat mereka pergunakan dalam tugas-tugas pekerjaannya. Yang berikut, komunikasi. Kecepatan transmisi data antar komputer yang berlangsung melalui sistem telepon publik seringkali lebih lambat daripada ketika komputer tersambung melalui jaringannya sendiri. Kabel yang menghubungkan kedua koneksi sama. Yang pertama, koneksi publik. Seseorang yang menggunakan sistem telepon tetap dapat memahami komunikasi bahkan ketika saluran tersebut memiliki suara statis atau suara berdengung. Berikut saluran pribadi. Komunikasi membutuhkan adanya satu koneksi dari satu titik ke titik yang lain. Terdapat banyak kemungkinan jalur yang akan melintasi jaringan. Saluran pribadi atau private line adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk alur komunikasi. Yang berikut, jaringan pribadi maya atau virtual private networks. Saluran pribadi biasanya mahal biayanya, paling tidak jika dibandingkan dengan koneksi internet. Saluran pribadi lebih aman karena data organisasi Anda adalah satu-satunya data yang berada pada saluran komunikasi. Jaringan pribadi maya. Untuk mengimplementasikan IPN, operasi perlu mengadakan kontrak dengan penyediaan layanan internet yang menggunakan peranti lunak tunneling. Yang berikut jenis-jenis jaringan. Yang pertama, jaringan area lokal atau LAN. Jaringan area lokal atau LAN adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Yang kedua, jaringan area metropolitan dan area jaringan luas atau MAN adalah satu jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Yang ketiga, jaringan area luas atau Wide Area Network atau WAN digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat-alat lainnya ketika jaraknya melebihi batasan LAN dan MAN. Berikut internet. Internet telah memberikan dampak yang jauh lebih besar pada komunikasi berbasis komputer daripada perkembangannya yang lain. Dan ia juga telah memunculkan aplikasi khusus lainnya seperti internet dan eksternet. Sederhananya, internet hanyalah sekumpulan jaringan yang dapat disatukan bersama. Yang berikut, konvergensi komputasi dan komunikasi. Alat-alat komunikasi dan alat-alat komputasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Kemungkinan yang ada dibatasi oleh usia baterai, kecepatan komunikasi dan keamanan, ukuran tampilan keyboard, serta imajinasi pengguna. Voice over Internet adalah perlewatan komunikasi suara melalui internet laksana komunikasi digital. Setiap sinyal suara dapat digitalisasi dan dikirimkan melalui internet dan dimainkan kembali pada pengeras suara di tempat tujuannya. Baiklah, hanya itu penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.